Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Merlin Triamanda dengan NRP 203624103 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Helmi Bumia. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan landasan ideologi bangsa Indonesia. Namun, pertanyaannya adalah, apakah nilai-nilai Pancasila benar-benar ditetapkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat pada saat ini? Dan bagaimana peran pendidikan Pancasila dalam menanamkan nilai-nilai tersebut di tengah berbagai tantangan zaman? Untuk itu, saya melakukan observasi mengenai nilai-nilai Pancasila dengan judul Perwujudan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sosial Masyarakat ditinjau dari pendidikan Pancasila di Kota Surabaya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila mengandung prinsip moral, sosial, dan politik yang menjadi pedoman bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, implementasi nilai-nilai Pancasila mengalami tantangan, terutama di daerah perkotaan yang rentan terhadap pengaruh individualisme dan modernisasi. Kota Surabaya sendiri menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia, menjadi representasi masyarakat perkotaan yang heterogen. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis berdasarkan hasil observasi langsung yang saya lakukan di lapangan, kemudian mengaitkannya dan mengembangkannya dengan pemikiran dalam pendidikan Pancasila sebagai instrumen pembentuk karakter warga negara Indonesia. Penelitian yang saya gunakan yakni menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, di mana saya menggunakan kuesioner online melalui Google Formulir, kemudian saya sebarluaskan secara daring kepada seluruh masyarakat Kota Surabaya dari berbagai latar belakang, usia, dan profesi untuk menggali lebih dalam lagi pemahaman mereka tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus saya juga menambahkan data tambahan yang saya peroleh dari studi pustaka yang menelaah teori-teori pendidikan Pancasila serta peraturan perundang-undangan dan undang-undang seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan kebijakan penguatan pendidikan karakter. Observasi yang telah saya lakukan, saya mendapatkan 40% audiens laki-laki dan 60% audiens perempuan, di mana rentang usia mereka yakni 15 hingga 30 tahun dan mayoritas berstatus pelajar dan mahasiswa. Nah, dari rangkuman poin-poin yang telah saya buat tadi di kuesioner online tersebut, saya dapat merangkumkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Kota Surabaya ini di sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Warga masyarakat Kota Surabaya sendiri itu masih tolerannya itu sangat tinggi, menunjukkan toleransi antara umat beragamanya itu sangat tinggi. Mulai dari hari besar perayaan itu masih berjalan dengan lancar, hikmat, menghormati satu sama lain, dan ada beberapa tempat ibadah itu yang memang berdekatan namun tidak ada konflik sama sekali. Kemudian ada dinilai sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kegiatan sosial yang mereka lakukan seperti menjenguk warga yang sakit. Kemudian misalnya ada warga yang kurang mampu, mereka tuh masih solidaritas atau membantunya tuh masih tinggi. Kemudian ada warga yang terkena bencana, mereka itu masih membantu lah, menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan yang dijunjung mereka itu masih sangat tinggi. Kemudian di sila ketiga persatuan Indonesia, warga di Kota Surabaya sendiri itu masih sangat latar belakang mereka kan memang berbeda, tapi mereka tuh tetap satu gitu loh. Meskipun ada beberapa yang menyebutkan bahwa memang di lingkungan mereka itu ada yang melemah karena pengaruh media sosial dan individualisme yang kita ketahui bahwa di kota besar seperti ini individualisme itu sangat skalanya itu sangat besar ya. Kemudian di sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana warga tuh ternyata masih melakukan musyawarah RT, RW secara rutin untuk mengambil keputusan bersama.
menunjukkan nilai demokrasi di kota Surabaya sendiri itu masih hidup. Kemudian terakhir, 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pemerataan bangunan dan akses layanan untuk di kota Surabaya sendiri itu masih cukup baik. Meskipun yang kita ketahui masih adalah beberapa kesenjangan sosial antara warga yang tinggal di perumahan yang sangat elit, besar-besar, dan ada juga yang tinggal di kawasan padat penduduk yang kumuh dan sebagainya, seperti itu. Kemudian di poin perspektif pendidikan Pancasila terhadap temuan yang saya temui di lapangan sendiri, saya mendapatkan poin pendidikan formal itu menurut mereka tuh belum cukup efektif dalam membumikan nilai-nilai Pancasila, karena masih banyak generasi muda yang paham secara teoritis mengenai Pancasila, namun dalam implementasi langsungnya itu mereka itu nggak ada gitu, kayak kurang gitu. Jadi ya itu tadi, kembali lagi kayak individualismenya itu memang cukup besar. Kemudian kurangnya contoh teladan dari lingkungan sekitar, jadi memengaruhi efektivitas kayak nilai-nilai gotong royong gitu. Kayak misalnya tuh mereka audiens saya berbicara seperti kayak misalnya nilai-nilai gotong royong yang harusnya ada itu malah mereka individualis lagi, bisa bermain gadget dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian untuk penguatan pendidikan karakter berbasis kontekstual local wisdom, di mana sangat penting agar peserta didik tidak hanya menghafal nilai-nilai Pancasila, tapi juga dapat merasakan dalam lingkungan sosial mereka tentang nilai-nilai Pancasila tersebut. Yang dapat saya simpulkan dari hasil observasi yang telah saya lakukan, yakni implementasi nilai-nilai Pancasila di kota Surabaya masih cukup sangat kuat, terutama dalam bentuk toleransi beragama dan musyawarah warga. Namun, tantangan modernisasi dan menurunnya partisipasi sosial di kalangan muda perlu menjadi perhatian khusus. Pendidikan Pancasila harus diperkuat dengan pendekatan yang lebih praktis, partisipatif, dan berbasis lokal, agar nilai-nilai luhur tersebut benar-benar dihayati dan diamalkan oleh seluruh masyarakat. Sekian presentasi mengenai hasil observasi yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.